Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. How are you today? I hope everything goes on well. And keep smile, keep spirit, and always enjoy my class, especially for my video. If you have any question, you can share at Google Classroom. Today, this is our. If I have done a mistake, we have nine. Yes, main video ke-9. Yes, the topic about present perfect tense. We talk about tenses, we talk about grammar, so you have to know about tenses detail, that in our daily life we only know about 5 tenses to apply in a conversation. Jadi sebenarnya in fact we have 17 tenses, punya 17 tenses, but in a daily conversation to apply English in a dialogue or chat or conversation each other, so use 5 tenses only. About present perfect tense, especially for present perfect tense, this seldom or not, yes, not never, but only seldom. Okay, let's go to the next slide. Present perfect tense dibentuk, jadi kita menggunakan use Indonesia karena present perfect tense ini sedikit sekali materinya, sedikit, dan memang sedikit sulit juga untuk dimengerti karena dia jarang, it is very seldom to apply, ya, in applying when we take conversation each other. Jadi ini tenses for present perfect jarang sekali diaplikasikan, diterapkan, digunakan dalam percakapan sehari-hari, tapi harus tahu tenses yang kelima ini dan bagaimana cara penggunaan. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan past participle, jadi verb 3. Jadi nanti dibuka kamus Cambridge Dictionary URG, kamus online-nya bisa dipakai di situ untuk mencari verb 3-nya. Jadi nanti ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Itu lengkap sekali ya kamus online-nya di smartphone-nya. Silahkan diakses. Have berpasangan dengan subjek I, you, we, and they. I, you, they, we, ya, atau I, you, we, and they. Sedangkan has digunakan untuk subjek he, she, dan it. Jadi present perfect tense ada ciri-cirinya, ada have dan has, ya, sebagai to be-nya. Kita lanjut next slide. Nah, present perfect tense apakah itu? Suatu tensi yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Tenses ini terdiri dari gabungan aspek perfect sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan dalam bingkai waktu present, masa sekarang. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh penggunaannya, karena kalau hanya sebuah teori and meaning, we need an example. Of course, it's very important. Okay, we're gonna go to the next slide. Present perfect. Oh ya, nih ya, sedangkan has digunakan subjek, isi, dan be. Lewat. Nah, ini rumusnya. Jadi ketika kita bicara about present perfect tense, we need positive, negative, and interrogative. Itu ada semua di penjelasan tenses. Di setiap tenses tuh ada, ya, dan berbeda-beda. Jadi ketika membicarakan tenses present perfect, secara garis besarnya biar kita tahu detailnya, ya, ciri-cirinya itu kita lihat rumus yang pada bentuk positifnya ada I, you, we, they, plus have, and verb 3. Kalau untuk subjek he, she, dan it itu ada has dan verb 3, ya, kata kerja.
kata kerja. Kemudian contoh kalimatnya seperti ini yang kita gunakan in our conversation, tapi itu sangat jarang kita membicarakan, menggabungkan masa lalu dan menggabungkan masa depan dalam satu bingkai waktu. Itu sangat jarang sekali terjadi di daily conversation. Jadi ketika kita daily conversation, itu yang terjadi adalah percakapan kita sehari-hari, about rutinitas, about habitual. Jadi tentang rutinitas kita. Ketika present perfect, but you have to know more detail about perfect tense itself. Why? Because we need it when, sometime, atau one time, one day, someday. Kita juga perlu membicarakan tentang masa lalu yang masih kita bicarakan pada masa sekarang, gitu ya. Contoh kalimatnya kita lihat. They have lived itu id ya. Ini verb 3, in Jakarta for a long time. Ya, for selamanya, sepanjang waktu, gitu ya. They, subject, yes, plus have, and verb 3-nya live plus been. Ini adalah regular verb yang mana adalah kata kerja beraturan. Di Jakarta, selamanya atau sepanjang waktu, long time, atau dalam waktu yang lama. Oke, kita lihat menggunakan subjek he plus has learned. Ini menggunakan ed, learn English for 1 year. Dia telah mempelajari Inggris selama 1 tahun. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini yang jarang sekali kita terapkan di daily conversation. Paling ya sewaktu-waktu kita ketemu someone, dan someone itu adalah orang yang udah lama kita nggak jumpa, biasanya begitu. Ya, we talk about someone yang udah lama kita nggak jumpa. Jadi maka dari itu kita perlu tahu secara garis besar dan sedikit detail, tapi nggak perlu pusing ketika dalam daily conversationnya ya. Cukup tahu tensesnya, bagaimana rumusnya, bagaimana yang kalau yang positif bagaimana, bentuk positif bagaimana, bentuk negatif, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut negatif. Hai, ini di sini they have not, tinggal menambahkan not ya di sini, sama seperti tenses yang lainnya, tidak susah, asal sudah terbentuk untuk yang positif. Kemudian ada he has not learned, sama ya, tinggal menambahkan not, tidak ada yang berubah, verbnya tetap verb 3. Oke, interrogatifnya gimana? Adakah yang berubah? Ternyata masih sama, hanya mengembalikan have di depan, subjek tetap they, live. Yes, verb 3 as a verb 3 in Jakarta for a long time. For as a time expression ya, the characteristic of present perfect tense. Jadi kayak karakter dari tenses present perfect tense itu sendiri. Kemudian untuk yang has, kembali balik has, kemudian ada subjek he, verb 3, learn as a verb 3 English for 1 year. Jadi learn tidak ada yang berubah, masih tetap sama, karena memang rumusnya begini. Oke. Next slide. Oke, next slide. Nah, ini skema yang bisa dilihat. Tapi kalau misalkan job learn to the skin itself, this is make us confused, bingung. Present perfect tense, has or have, and past participle. Ini adalah skema aktivitasnya dari past tense dan masih berlanjut ke present. Activity started in the past and continues to the present. Masih berlanjut pada present. Perlu diingat bahwa present perfect tense digunakan pada kejadian yang menghubungkan antara masa lalu, past, dan masa sekarang, present. Like this. Apabila
kita bisa melihat hal ini. Present perfect tense adalah hal yang mudah untuk dimengerti. Tapi when you want to talk, like a dialogue with your friend, use these tenses. It's sometimes really you need to use these tenses, present perfect. So you have to know, you have to apply. You ask about someone yang udah lama nggak ketemu, otomatis automatically you need these tenses. Yes, itu contoh kalimatnya sudah ada slide sebelumnya. Okay, this on the screen. And ada apa lagi? Nah, ini saya bilang tadi for and since sebagai karakteristik dari sebuah tenses present perfect tense. Ada for and since. Jadi ketika kita justru menganalisa apakah ini present perfect ya, ataukah past tense, continuous tense, and kemudian ada future tense, kemudian ada present simple as our habit. As usual we use always present simple as our daily conversation in our life. But how about present perfect itself? Di sini cirinya ya, clue-nya itu ada for and since. For digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Contoh kalimat example, I have lived in New York for 5 years. Artinya 5 tahun adalah berapa lama subjek saya, I, sudah tinggal di New York. Ya, di sini ada for as a characteristic of the perfect tense. For dapat dihilangkan dalam satu kalimat present perfect tense karena keterangan waktu ini masih bisa dimengerti meskipun tidak disertai dalam kalimat. Example, positive, he has worked here for several years. Okay, he has not worked here for several years. For how long has he worked here? No? Bisa dihilangkan. It's okay, no problem. Ada beberapa kata kerja, coba perhatikan di sini. Ada beberapa kata kerja yang tidak bisa digunakan bersamaan dengan kata for, seperti bikin, write, meet, and leave stuff. Ini nggak bisa ya dipakai ya. Ya 10 jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, only 6 word, 6 vocabulary. Ya tidak boleh menggunakan for, so langsung aja. Kita lihat lanjut. She has arrived in New York for 2 years. Kalimat ini tidak benar karena kata arrive menggambarkan kejadian yang terjadi sekali dan tidak berlanjut untuk suatu periode waktu tertentu. Kalimat yang benar seharusnya berbentuk simple past sebagai berikut. She arrived in New York 3 years ago. Yes. Jadi menggunakan karena arrive di sini sudah dijelaskan tidak harus ada for. Ya, kembali ke past tense. Ya gitu-gitulah ya. Karena mungkin kita dalam speech nanti ada speech class, nggak usah bingung untuk tenses ini. Jadi cukup tahu secara garis besar apa itu present perfect, apa yang biasa digunakan. Ya mau ini ada, tapi ya setahun kita ketemu orang-orang baru itu berapa kali sih? Setahun sekali atau 1 semester sekali, 6 bulan sekali. Jadi nggak perlu dipusingkan karena bisa berjalan dengan sendirinya nanti, bisa tahu karena kan conversation yang terjadi itu jarang. Nah, kita fokuskan ke daily conversation, ke present simple yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, bagaimana dengan since? Digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Contoh kalimat, for example, I have lived in New York since 5 years ago. Artinya, subjek I mulai tinggal di New York sejak 5 tahun yang lalu. Since tidak dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect tense
karena bisa menghilangkan fungsi keterangan waktu itu sendiri. Nah, ingat kan? Jadi sin ini fungsinya sebagai time expression, ya, sebagai berfungsi sebagai adverb of time, keterangan waktu itu sendiri. Okay, let's see example. Contoh, he has worked here since June. Bukan he has worked here June, gitu ya. Jadi harus jelas ya. Ketika ini hilang dan tidak ada fungsi keterangan waktu, maka itu salah. Kemudian ada negatif, he has not worked since June. Dan bukan he has not worked June. So we need since to complete adverb of time or time expression of from present perfect tense itself. Kemudian interrogative, since when has he worked here, bukan when has he worked here, gitu ya. Tetap butuh jadi. Nah ya, dan sekali untuk daily conversation-nya, but you have to practice it sometime. Okay, next slide. What happened to the next slide? Oh yeah, this is some more detail again about penggunaan and contoh beserta contoh kalimatnya. Penggunaan yang pertama itu adalah untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau atau past dan masih berlanjut sampai sekarang. We have lived in New York for 3 years. She has studied in Melbourne since 2 years ago. Kedua kejadian tersebut dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Artinya, masih tinggal di New York, si masih belajar di Melbourne sampai saat ini. Begitu ya. Okay, next. Untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih berlanjut sampai sekarang. I have tasted the cake. Alan has lied to all of us. Kedua kejadian tersebut dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Artinya, I masih bisa merasakan rasa kue tersebut meskipun sudah mencicipinya pada masa lalu, dan kebohongan Alan masih bisa dirasakan meskipun Alan berbohong pada masa lalu juga. Jadi gunakan present perfect tense. Sometimes it is seldom, yes, jarang ya. Next, untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali di masa lampau. Alex has called you 5 times. I have read the book several. Sorry, ini adalah book 3 ya. I have read the book several times. Semua kejadian tersebut merupakan kejadian yang terjadi berulang kali di masa lampau. Biasanya menggunakan adverb of the night. Next, untuk mengungkapkan kejadian yang biasanya terjadi atau dilakukan. My father has just gone to the office. They have just announced the winner. Semua kejadian tersebut baru saja terjadi. Biasanya kata adverb just digunakan untuk tujuan ini ya. Just married, misalnya baru menikah. Just gone, baru pergi. Just pass away, baru meninggal. Ya, sometimes ya. Sometimes, kadang-kadang or seldom. Okay, next. Okay, thank you. Yes, time expression-nya since for just is okay, and verb 3 yes to support just. If you have any questions so far, can discuss at for fast slow response yes at WhatsApp group. Okay, you can share your question there. I think enough for this topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.